Film dimulai dengan diperlihatkannya beberapa orang yang sedang mengolah babi guling. Di sana, mereka terlihat begitu bersemangat mengerjakannya. Di saat yang sama, masuklah seorang gadis cantik dengan membawa beberapa cangkir kopi. Ternyata gadis itu bernama Elria, anak dari pemilik toko pengolahan babi guling bernama Eloy. Di saat semua pekerja sedang menikmati kopi panasnya, Elria pun menggantikan mereka untuk mengoleskan bumbu babi gulingnya. Scene berganti, di hari berikutnya terlihat Elo yang sedang melayani pelanggan yang hendak memesan babi guling untuk sebuah acara. Sementara Elria juga terlihat sedang melayani dua pemuda. Tapi ternyata dua pemuda itu hanya berniat menggoda Elria. Elo sebagai ayahnya pun segera mengusir mereka berdua. Tak berapa lama terlihat seorang perempuan yang turun dari taksi dengan membawa dua koper besar menghampiri mereka. Ternyata perempuan itu adalah ibu Elria yang bernama Minerva. Namun di sana raut wajah Elria terlihat tak begitu senang dengan kehadiran ibunya. Setelahnya terlihat Eloy dan Minerva yang sedang berbincang di sebuah gudang. Di sana Eloy menginginkan hubungan mereka diperbaiki. Namun Minerva menolaknya karena ia sudah sakit hati dengan Eloy yang ketahuan main wanita saat ia bekerja di Dubai. Tapi tanpa mereka sadari ternyata Elria menguping pembicaraan mereka. Gago ka pala eh. Sana tayong sariling negosyo at bahay. Pero Esok paginya terlihat Minerva yang sedang bersama seorang pemuda. Ternyata pemuda itu ingin melamar pekerjaan di sana. Karena di sana memang sedang kekurangan orang, akhirnya Minerva pun menerima pemuda itu untuk bekerja di sana. Pemuda itu bernama Jonas. Di hari berikutnya, di saat Eloy sedang mengajarinya cara memanggang yang benar, Elria masuk berpamitan untuk pergi ke sekolah. Di sana, mata Jonas terlihat melotot melihat kecantikan Elria. Eloy yang menyadari hal itu pun memperingatkan Jonas agar tidak main-main dengan anaknya kalau dia masih ingin bekerja di sana. Sepulang sekolah, ketika ia masuk ke kamar mandi, di sana terlihat seorang pria yang mengawasinya dari kejauhan. Di saat Elria sedang menikmati mandinya, ternyata pria itu mengintipnya dari balik lubang kecil. Beruntung Jonas melihatnya dan langsung mengajar pria tak dikenal itu. Atas kejadian itu, Jonas pun akhirnya mendapat simpati dari Eloy dan berterima kasih atas tindakannya itu. Kahit ano, sabihin mo lang sa akin. sige, una na din ako. Di hari berikutnya terlihat Elria yang sedang berada di meja makan bersama ibunya. Di saat yang sama datang seorang penjual galon. Di sana Elria diminta mengambilkan uang untuk membayar orang itu. Tak disangka di dalam tas ibunya ia menemukan tiket pulang ibunya dari Dubai. Ternyata di dalam tiket itu tertulis tanggal 2 minggu yang lalu. Elria pun bertanya-tanya dalam hatinya, selama 2 minggu itu kemana ibunya pergi. Ay, thank you. O, kumain ka na. Ito na lang po yung pinto. Malam harinya Elria pun menemui ayahnya. Di sana ia menceritakan tentang kepulangan ibunya yang sudah 2 minggu yang lalu. Elria merasa curiga kepada ibunya selama 2 minggu kemana ibunya pergi. Namun ayahnya mengatakan mungkin ibunya sedang mengurus sesuatu. Sementara di dalam pabrik terlihat Jonas yang berjalan mengendap-endap sendirian. Tak diduga di sana Minerva sudah menunggunya. Tanpa banyak bicara mereka pun langsung melakukan pengecoran. Di sini baru diketahui, ternyata Minerva dan Jonas mempunyai hubungan spesial. Beruntung, di saat mereka sudah selesai melakukan pengecoran, Elria muncul hendak ke kamar kecil. Di saat Elria sedang enak-enaknya pipis, tanpa disadari ternyata Jonas melihatnya dari kejauhan. Scene berganti, di pagi harinya terlihat Jonas yang sedang bekerja. Diam-diam ternyata Elria merekamnya. Di sini baru diketahui ternyata Elria menyukai Jonas. Karena terlalu bersemangat, jari Jonas pun tersayat pisau. Elria yang melihat itu pun langsung menghisap darah di jari Jonas. Tapi tak diduga, tiba-tiba Minerva datang dan memarahinya tidak jelas. Elria yang merasa tidak senang pun segera pergi dari sana. Di sana Minerva merasa cemburu karena Jonas terlihat semakin dekat dengan Elria.
Di malam harinya terlihat Elria yang tengah duduk sendirian. Di sana ia memandangi video Jonas sambil mengobok-obok apemnya. Kemudian ia berhalusinasi seakan-akan ia sedang melakukan pengencrotan dengan Jonas. Sementara di tempat lain terlihat Jonas dan Minerva yang kembali bertemu. Di sana mereka berdua terlihat masuk ke toilet untuk melakukan pengencrotan di sana. Tapi tanpa mereka sadari para pegawai mengintip mereka dari kejauhan. Di pagi harinya terlihat para pegawai yang sedang bekerja. Di sana teman-teman Jonas mengatakan bahwa mereka melihat apa yang dilakukannya semalam bersama Minerva dan mengejeknya. Jonas yang merasa tidak terima pun langsung memukul temannya itu dan seketika terjadilah keributan di sana. Tak berapa lama Eloy datang di sana. Mereka pun segera menghentikan perkelahian itu dan berpura-pura berdamai. Setelahnya terlihat Jonas yang memberitahu Minerva bahwa para pegawai telah mengetahui hubungan mereka. Namun tanpa mereka sadari ternyata Elria mendengarkan pembicaraan itu. Konting panahon. Ano naman yung Jonas? Ano po ang nangyayari dito? Di malam harinya ketika Elria sedang berada di kamar, ia mendengar suara seseorang dari luar. Ternyata Minerva membawa Jonas masuk ke kamarnya. Elria yang merasa jijik dengan kelakuan ibunya pun langsung mendobrak kamar dan memaki mereka berdua yang sedang asik bercocok tanam. Minerva yang merasa kaget dengan kemunculan Elria pun segera menghentikan goyangannya dan menyusul Elria masuk ke kamarnya untuk menenangkannya dan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Namun Elria malah pergi meninggalkan ibunya. Hanggang sa nagkaroon na kami ng relasyon, humahanap lang ako ng tamang tiyempo. Di pagi harinya terlihat Eloy yang sedang memasak makanan untuk Minerva dan Elria. Di sana ia terlihat begitu bersemangat untuk menikmati makan bersama. Tapi tak diduga tiba-tiba Jonas terlihat keluar dari kamar mandi. Eloy yang melihat Jonas pun langsung marah besar. Di sini ia baru mengetahui ternyata Minerva enggan memperbaiki hubungan mereka karena Jonas. Dengan penuh amarah Eloy pun segera pergi dari sana. Sa akin? Ito na lang ito! Ha? Di hari berikutnya terlihat Jonas yang sudah berlagak seperti juragan karena Minerva telah mempercayakan semuanya kepadanya. Di sana dengan seenak hatinya ia memerintah dan memarahi para pegawai. Eloy yang melihat semua itu pun merasa muak dan meminta Minerva untuk mengusirnya. Namun semua tak seperti yang diharapkan. Minerva lebih memilih Jonas dan mengusir Eloy, suami dan ayah dari Elria. Eloy yang tak mau harga dirinya diinjak-injak akhirnya lebih memilih pergi dari sana. Elria yang merasa kasihan kepada ayahnya pun mencoba menahannya. Namun tekad Eloy sudah bulat dan ia pun segera pergi dari sana. Hindi ako papayag na mapunta sa lalaki yung sarili ko eh. Pangako sa'yo. Scene berganti, di hari berikutnya terlihat Jonas dan Minerva yang sedang berada di kios. Di sana Minerva mengatakan kalau penjualan sekarang sedang sepi dan harga bahan-bahan naik. Namun di sana Jonas seperti tidak menanggapinya. Dia lebih asik bermain handphonenya. Tiba-tiba ada seorang pembeli yang datang. Di sana ia langsung menanyakan Eloy. Minerva pun mengatakan bahwa Eloy sedang berada di luar kota. Di malam harinya terlihat Elria yang sedang mandi. Di sana ia sengaja tidak menutup pintunya. Di saat yang sama Jonas melintas di sana. Jonas yang melihat itu pun terpesona melihat keindahan tubuh Elria. Elria yang melihat Jonas berada di sana malah seakan-akan memancingnya. Entah apa yang ada di pikiran Elria. Namun Jonas tak menghiraukannya dan segera pergi dari sana. Di pagi harinya terlihat seorang pelanggan yang mendatangi Jonas dan Minerva. Di sana pelanggan itu mengatakan bahwa babi gulingnya tidak seperti biasanya dan rasanya tidak enak. Jonas yang mendengar itu pun langsung naik darah dan memaki orang itu. Minerva yang berada di sana mencoba menenangkan Jonas agar tidak berbicara kasar kepada pelanggan dan mengatakan apa ia harus mengembalikan resep masakan seperti dulu saat Eloy yang mengolahnya. Jonas yang mendengar nama Eloy pun langsung naik darah dan memarahi Minerva. Kemudian ia pergi dari sana.
Elria yang melihat itu pun mengatakan bahwa ibunya telah buta dan salah memilih orang. Mo ba? Ka na nga tumakas, bata na to. Di malam harinya terlihat Minerva yang hendak pergi ke sebuah acara. Di sana ia berniat mengajak Jonas pergi bersamanya. Namun Jonas menolaknya dan lebih memilih di rumah. Setelah beberapa saat terlihat Elria keluar dari kamarnya. Di sana ia membuka 2 botol minuman dan memberikannya kepada Jonas. Jonas pun merasa heran mengapa Elria kini bersikap baik padanya. Setelah Jonas selesai meminumnya, ia pun segera masuk ke kamarnya. Tak disangka, Elria tiba-tiba menyusul Jonas dan masuk ke sana. Entah apa yang sedang direncanakan Elria sampai senekat itu. Jonas yang merasa kaget pun langsung menutup pintunya dan mencoba mengencrot Elria. Di sini Elria berusaha sekuat tenaga melawan Jonas yang sudah kesetanan. Namun Jonas begitu kuat dan lubang Elria pun berhasil dibobol oleh Jonas. Di sini terlihat Elria yang begitu sedih atas kejadian itu dan mengancam ingin melaporkan ke polisi dan memenjarakan Jonas. Namun Jonas lebih pintar, ternyata ia telah merekam kejadian itu di handphonenya dan mengancam akan menyebarkannya jika ia berani lapor polisi. Elria pun hanya bisa menangis sedih menyesali semua itu. Di pagi harinya terlihat Elria yang hendak berangkat ke sekolah, namun ia menyempatkan diri mampir ke tempat ayahnya. Di sana Eloy terlihat begitu bahagia Elria mengunjunginya. Tapi di sini Elria terlihat murung. Eloy pun bertanya-tanya dalam hatinya apa yang terjadi pada putrinya itu. Namun tak berapa lama Elria berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Singkat cerita, malam pun tiba. Di rumah terlihat Elria yang selesai mandi dan hendak masuk ke kamar. Tiba-tiba dari belakang Jonas menyekapnya dan kembali menikmatinya. Elria yang tak mampu melawan pun hanya bisa pasrah dikencrot oleh Jonas. Dan kejadian itu selalu terulang setiap malam. Sampai di suatu malam ketika Minerva terbangun dari tidurnya, ia tidak melihat Jonas berada di sampingnya. Ia pun segera beranjak dari tempat tidurnya. Tak diduga di saat ia keluar kamar, ia melihat Jonas sedang mengencrot Elria. Seketika amarah Minerva pun meledak-ledak. Di sana Minerva memaki dan memarahi Jonas. Namun Jonas selalu mengelak dari tuduhan itu dan mengatakan bahwa Elria yang merayunya. Untuk meyakinkan Minerva, Jonas pun menunjukkan video di handphonenya. Minerva yang melihat itu pun langsung shock dan memaki Elria yang begitu teganya dengannya. Di sini Elria menjelaskan alasannya. Awalnya ia hanya ingin menunjukkan pada ibunya bahwa Jonas bukanlah pria yang baik. Namun semua tak sesuai rencana. Di sini Jonas malah benar-benar memperkosanya, bahkan merekamnya. Mendengar penjelasan Elria, pikiran Minerva pun sedikit terbuka. Di sini Minerva langsung mengancam akan memenjarakan Jonas. Jonas yang merasa terpojok pun langsung menyerang Minerva dan mengancamnya dengan pisau. Namun sial, tanpa disengaja pisau itu menusuk perut Minerva dan terkaparlah ia. Jonas yang merasa ketakutan pun segera membersihkan pisau dan noda darah di tubuhnya. Sementara Elria dengan keadaan yang berantakan pergi menemui ayahnya. Di sana Eloy terlihat kaget melihat keadaan Elria dan menanyakan apa yang sudah terjadi padanya. Namun Elria hanya bisa menangis dan Eloy pun tak henti-hentinya menenangkannya. Tanpa mendengar penjelasan dari Elria, Eloy sudah menduga kalau semua ini pasti kelakuan Jonas. Tanpa banyak kata, seketika Eloy pun langsung pergi mendatangi Jonas dan menghajarnya tanpa ampun. Di akhir film terlihat Elria yang kembali ke rumahnya. Namun di sana terdapat banyak orang dan polisi. Ia pun segera masuk untuk melihat apa yang telah terjadi. Tak disangka di sana ia melihat Jonas telah dipanggang bagaikan babi guling oleh ayahnya dan film pun tamat. Ending yang sangat membabi gulingkan. Itulah sedikit ringkasan alur cerita film Liconeras yang awalnya mengencrotkan namun berakhir menyedihkan. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran, jangan meremehkan seorang ayah yang terlihat lemah. Namun ketika keluarganya disakiti, naluri memburunya tak akan terbendung oleh suatu apapun.
Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga bisa menghibur dan sampai ketemu lagi di review film berikutnya.